Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kembali lagi bergabung bersama dengan kami dalam ibadah Minggu online. Dan meskipun hingga saat ini hari ini kita masih belum bisa berkumpul, bertemu secara langsung, beribadah secara langsung, namun aku percaya hadirat Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Amin saudara. Selama jemaat-jemaat Tuhan, saudara-saudari sekalian datang dengan satu kerinduan hati, aku percaya hadirat Tuhan itu pasti memenuhi dan menyertai setiap kita semua. Amin semuanya. Nah, pagi hari ini saya akan share sebuah khotbah dengan tema Life Changing Worship atau penyembahan yang mengubah kehidupan. Nah, sebelum kita mulai ke firman Tuhan lebih dalam lagi, aku ajak saudara-saudari untuk sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik dalam surga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah meskipun ini hanya secara online, tapi kami percaya, oh Tuhan, penyertaan-Mu, hadirat-Mu, ada urapan, ada sukacita dan pengharapan bagi setiap kami Tuhan di tempat kami masing-masing. Terima kasih kami serahkan saat ini hati kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, Kau yang pimpin kami, sertai kami ya Tuhan, supaya kami dapat lebih lagi mengerti akan firman-Mu, akan isi hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, aku ajak teman-teman saat ini kita buka terlebih dahulu dalam Yesaya pasal 6 ayat ke-1 sampai 8. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru, seorang kepada seorang katanya, Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sudah tidak asing lagi dengan yang namanya worship atau penyembahan. Di dalam Yesaya pasal 6 ini dimulai dengan para serafim, malaikat yang bertugas untuk memuji menyembah Tuhan 24 jam non-stop, dimulai dengan penyembahan mereka ya, yang begitu luar biasa, begitu agung, sehingga Tuhan menyatakan dirinya dalam kekudusan di hadapan Yesaya. Kita sebagai anak-anak Tuhan ya, setiap minggu kita datang ke ibadah, kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya menyembah, memuji Tuhan. Namun kita harus tahu, kita harus benar-benar pahami bahwa menyanyikan lagu-lagu rohani, memainkan musik, itu tuh bukan berarti ya kita sudah menyembah dengan sepenuh hati kita. Amin. Oke. Menyembah harus dengan benar-benar dengan hati, dengan seluruh kehidupan kita, bukan hanya dengan mulut bibir kita saja, bukan hanya dengan setiap suara atau permainan musik yang kita mainkan. Jadi pada waktu Yesaya melihat penglihatan itu ya, malaikat sedang memuji menyembah Tuhan, di tengah-tengah kemuliaan dan kekudusan Tuhan, Yesaya tuh mengalami satu perjumpaan yang supernatural bersama dengan Tuhan, satu perjumpaan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan aku percaya pagi hari ini, saat ini juga ya, bukannya saja Yesaya yang dapat mengalami hal ini, namun kita juga bisa mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Amin semuanya. Oke. Kita masuk ke poin pertama. Sewaktu kita menyembah, Tuhan menyingkapkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Yesaya pasal 6 ayat 5 tertulis, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Sewaktu kita menyembah Tuhan dengan roh kita akan semakin kuat. Maka itu dikatakan kenapa
Kalau kita menyembah, kalau kita sering menyembah Tuhan, maka kita akan semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan penuh dengan kekudusan, ya. Sehingga waktu kita menyembah Tuhan, kekudusan Tuhan itu tuh akan turun, akan memenuhi kita, akan memenuhi kehidupan kita. Maka pada waktu kita berada di dalam kekudusan Tuhan, dosa kita, kesalahan kita tuh semua akan dinyatakan, semua akan disingkapkan. Nah, namun menariknya di sini, pada waktu dosa itu disingkapkan dan dinyatakan, bukannya perasaan menghakimi atau perasaan bersalah itu tuh yang memenuhi isi hati kita, yang menghantui kita, no. Tapi kita akan merasakan kasih yang begitu besar dan rasa gentar. Rasa gentar di mana kita tuh benar-benar sadar bahwa kita perlu pengampunan, ya. Kita perlu pertobatan dari Tuhan. Sama halnya seperti Yesaya. Jadi pada waktu Yesaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, di tengah-tengah kekudusan ini, dia tahu, ya, dia adalah seorang yang berdosa dan dia segera meminta ampun kepada Tuhan. Jadi dalam 2 ayat ini, ya, ada satu hal yang mau saya garis bawahi, yaitu kata bibir gitu, ya. Yesaya hidup tuh di masa di mana bangsa Israel tuh sering melakukan dosa, ya, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Bahkan kitab Yesaya pun dimulai dengan murka Tuhan. Oke. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 13 tertulis, "Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan." Sewaktu Nabi Yesaya dipenuhi oleh kekudusan Tuhan, dia tahu apa yang menjadi masalahnya dia. Dia tahu apa yang menjadi masalah utama bangsa Israel saat itu. Yaitu dosa umat Israel pada saat itu adalah bibirnya najis, ya. Mulut bibir yang benar, yang tidak sungguh-sungguh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin mulut mereka tuh memuji nama Tuhan, ya. Namun di saat yang bersamaan mereka itu juga menyembah berhala, mereka juga menyembah patung-patung. Mulut mereka memuji menyembah Tuhan, namun tidak dengan sepenuh hati. Hati mereka tuh tidak terpaut kepada Tuhan. Yesaya pasal 2 ayat 4 ditulis apa? "Negerinya penuh berhala-berhala, mereka sujud menyembah kepada buatan tangannya sendiri dan kepada yang dikerjakan oleh tangannya." Jadi saudaraku, setiap hari, setiap saat kita harus selalu berwaspada. Kita harus selalu menjaga hidup kita, menjaga mulut bibir kita. Apakah mulut bibir kita ini sungguh-sungguh dipakai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan? Oke, belakangan ini saya sering diingatkan sama Tuhan, ya. Dalam Yakobus pasal 3 ayat 11 tertulis apa? "Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama?" Jadi kita harus jaga-jaga, ya. Jangan sampai mulut kita, bibir, lidah kita yang seharusnya dipakai untuk memuji, menyembah nama Tuhan, namun keluar juga perkataan kotor, ya. Kata-kata makian, marah-marah, bersungut-sungut, tidak mengucap syukur. Dulu pada waktu saya sekolah masih sekitar SMP sampai SMA, saya sering sudah terbiasa, ya, di dalam pergaulan itu berkata-kata kotor. Kelihatannya tuh kalau nggak ngomong kotor, nggak ngomong jorok tuh nggak keren. Wah, sedikit demi sedikit, ya, bukan, dikit-dikit ngomong jorok, dikit ngomong jorok. Cuman pada waktu saat itu saya sudah bergereja, sudah berjemaat, ya, dan sudah mulai aktif dalam pelayanan. Kemudian di satu waktu, satu saat itu saya diingatkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, jangan lagi engkau memperkatakan perkataan kotor. Jadi mulai saat itu sampai hingga saat ini pun, ya, saya berkomitmen, Tuhan, setidaknya mulutku saya ini tidak dipakai untuk mengucapkan kata-kata kotor. Oke, jadi teman-teman, ya, khususnya anak-anak muda yang SMP, SMA, kuliah, ya, terkadang kita diperhadapkan situasi tengah-tengah teman-teman kita, pergaulan kita yang belum mengenal Tuhan, ya, merasa, wah, kok mereka kiri kanan kita tuh semua berkata-kata kotor. Kalau kita nggak ikut-ikutan, nanti kita dicengin, dikatakan sok kudus, sok suci. Nggak, kita harus tahu, ya, jangan terpengaruh. Kita harus tahu mulut bibir kita ini hanya boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, hanya boleh dipakai untuk mengucapkan kata-kata berkat, mengucapkan berkat, bukannya mengucapkan kutuk. Ada amin? Coba bilang ke diri sendiri, aku mau memakai mulutku untuk memuji Tuhan. Baik, kita masuk poin kedua, yaitu menerima visi Tuhan. Dalam Yesaya pasal 6 ayat 8 tertulis, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku." Saudara, kita tidak boleh menjadi orang yang hidup tanpa visi. Kita tidak boleh menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang hidup tanpa visi.
orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan, mereka yang sukses, mereka yang karirnya begitu luar biasa, hidup mereka tuh memiliki visi. Mereka mempunyai tujuan dunia gitu. Jangankan mereka ya, kita ini harus, hidup kita ini harus punya visi. Kita harus punya tujuan surgawi. Jika kita hidup tanpa visi, kita tuh seperti seakan-akan berjalan tanpa arah. Bahkan kita berhenti, kita tidak berani melangkah, kita tidak berani berjalan, karena kita tidak tahu di ujung sana nanti, di ujung jalan itu apa yang akan menanti. Kita tidak berani melangkah, kita tidak berani mengambil persimpangan kiri atau kanan karena kita tidak tahu apa yang menanti di sana. Kita tidak punya visi, kita tidak punya tujuan hidup. Yesaya pada waktu dia berada di dalam kekudusan Tuhan, Tuhan itu mencurahkan isi hatinya. Seperti khotbah GBT 3 minggu yang lalu dikatakan, pada waktu kita menyembah Tuhan, ada satu hal yang terjadi, yaitu supernatural engagement, ikatan yang supernatural, ya. Sebuah ikatan yang luar biasa, ikatan kita antara kita dengan Tuhan. Ikatan ini bisa terjadi jika setidaknya dua pribadi itu berada di satu jarak yang sangat dekat, baru bisa terjadi sebuah ikatan yang erat. Kembali ke Mazmur, di dalam Mazmur pasal 22 ayat 4 tertulis bahwa Tuhan tinggal di dalam pujian umatnya. Berarti dengan adanya kehidupan yang selalu memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan itu akan berada dekat sekali dengan kita. Sehingga kita bisa mengalami satu ikatan yang sangat intim bersama dengan Tuhan. Namun kita pasti pernah mengalami kebingungan membedakan yang mana adalah visi dari Tuhan ataupun yang mana hanyalah keinginan pribadi kita. Itu disebabkan karena kedagingan kita masih terlalu kuat. Maka itu kita harus biasakan ada satu kehidupan yang menyembah. Kita biasakan setiap hari ada waktu yang kita khususkan untuk menyembah. Karena sewaktu kita menyembah Tuhan, roh kita akan dikuatkan, manusia roh kita akan dikuatkan. Jadi kita akan semakin bisa mengerti dan memahami visi hidup yang diberikan oleh Tuhan. Sewaktu Yesaya itu diperhadapkan dengan satu situasi yang penuh dengan kekudusan Tuhan, dia berada di dalam kekudusan Tuhan. Itu tuh dia bisa mendengar seakan-akan Tuhan tuh lagi curhat. Tuhan tuh sedang menumpahkan isi hatinya kepada Yesaya. Jadi ini harus kita rindukan setiap harinya, saudara. Ya, supaya kita bisa lebih lagi rindu mendengar suara isi hati Tuhan. Ya, karena sewaktu kita mengenal, sewaktu kita bisa mendengar lebih lagi isi hati Tuhan, maka nilai-nilai kehidupan kita tuh pasti akan diperbaharui. Amin. Baik, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, life changing, ya, perubahan kehidupan. Kalau kita baca kitab Yesaya di pasal-pasal awal-awal, di sebelum pasal ke-6, itu tuh berisi tentang kekecewaan Tuhan, berisi tentang murka Tuhan terhadap dosa-dosa bangsa Israel. Itu seperti curhatan isi hati Tuhan kepada Yesaya. Namun setelah pasal ke-6, setelah Yesaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pada waktu Yesaya menerima firman dari Tuhan, mulai ada tindakan-tindakan yang Tuhan mau Yesaya kerjakan. Jadi di sini kita bisa melihat, kita bisa belajar pahami satu hal bahwa pada waktu sebuah penyembahan dinaikkan, hadirat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Ada kekudusan Tuhan di tengah-tengah kita. Kita mendengar isi hati Tuhan. Kita mendengar apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita, dan kita menerima visi dari Tuhan. Kita bisa menerima janji, kita menerima firman Tuhan. Roh kita dikuatkan, daging kita dilemahkan. Maka percayalah, pasti akan ada terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Tuhan akan menunjukkan hal-hal apa saja yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Melalui hidup kita juga loh, saudara. Jadi bukan hanya saja hidup kita yang diberkati, namun orang-orang di sekitar kita pun akan diberkati. Kehidupan kita bisa mengalami perubahan sewaktu kita meresponi atau menerima visi dari Tuhan. Nah, Yesaya ini termasuk salah satu nabi yang dipakai Tuhan begitu luar biasa. Dia bahkan menjadi salah satu nabi yang dipakai untuk menyampaikan, memberitakan nubuatan kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya harus sungguh-sungguh mengerti, memahami bahwa sebuah penyembahan yang bisa mengubahkan kehidupan itu tuh bukan sekedar nyanyian atau permainan musik yang dilakukan di gereja. Ya. Bukan sekedar pada waktu kita menyembah, ya, kita meneteskan air mata, kita tersenyum, merasa sukacita. Itu itu termasuk salah satu manifestasi yang terjadi pada waktu kita menyembah Tuhan, pada waktu kita dilawat, dijamah oleh Roh Kudus.
Namun terlebih daripada itu kita harus lebih lagi merindukan bukan hanya saja air mata yang mengalir, yang menetes, tapi kehidupan kita secara real, secara nyata juga akan diubahkan. Jadi kita pada waktu kita menyembah Tuhan tuh kita harus selalu punya satu sikap hati bahwa kita harus menyediakan tempat yang terindah, tempat yang terutama untuk Tuhan bersemayam, untuk Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Dalam Kolose pasal 3 ayat 16, aku ajak teman-teman kita mau membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jika kita memiliki kehidupan penyembahan yang benar, aku percaya pasti akan membawa dampak yang luar biasa dalam hidup kita, ya. Dan tentu dapat memberkati orang-orang di sekitar kita. Seperti khotbah Pastor Mean minggu lalu, ya, pada waktu Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian di dalam penjara. Bukan hanya saja belenggu dan sel mereka yang dibebaskan, bahkan belenggu dan tawanan-tawanan lain pun dibebaskan. Orang-orang lain di sekitar mereka mengalami kebebasan. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, kepala penjara saat itu yang belum mengenal Yesus, dikarenakan peristiwa itu, dia mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Bahkan seisi keluarganya pun dibaptis. Oke. Benar seperti yang dikatakan Cibeti pada waktu khotbahnya 3 minggu lalu, ya. Ayo kita latih diri kita rutin menyembah Tuhan setiap hari setidaknya 15 menit. Dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita kerjakan, ya. Tidak perlu harus ada alat musik, tidak perlu harus ada permainan musik. Engkau bisa cukup nyalakan YouTube atau MP3-mu, ya, ikuti lagunya sambil menyanyi, atau bahkan tanpa musik sekalipun, hanya menyanyi keluar dari mulutmu saja. Itu juga sebuah penyembahan yang luar biasa jika kita menyanyikan, menaikkannya dengan kesungguhan hati. Nah, saudara, kita belajar dari kehidupan Raja Daud. Ya, memang kalau kita bicara soal penyembahan, ya, tidak pernah lepas dari satu tokoh yang begitu luar biasa ini. Jadi Daud sewaktu masa mudanya, dia tuh memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Dia adalah seorang yang suka menyembah. Dikarenakan kehidupan penyembahan yang luar biasa, Tuhan tuh sangat berkenan kepada dia. Dia akhirnya Tuhan memilih Daud dari sekian banyak orang untuk menjadi raja atas Israel. Jadi di sini kita bisa melihat dari kisah Raja Daud. Raja Daud mengalami berbagai perubahan dalam kehidupannya. Dimulai dari hanya seorang anak bungsu, anak ke-8 yang dipandang sebelah mata oleh orang-orang di sekitarnya. Dia menjadi penggembala sampai kemudian di satu hari dia menjadi pahlawan bangsa Israel mengalahkan Goliat, dan akhirnya dia diangkat. Setelah itu dia menjadi pegawai Raja Saul dulu. Habis itu dia baru diangkat menjadi raja atas Israel. Jadi kita bisa lihat, wah, ternyata satu kehidupan menyembah yang sungguh-sungguh, yang benar dalam kehidupan kita, itu membawa dampak yang begitu luar biasa. Jadi saudara, jangan pernah remehkan pada waktu kita menyembah, memuji Tuhan, meskipun dengan suara pas-pasan atau mungkin ya kita hanya tahu beberapa lagu saja, setiap hari kita ulang-ulang saja. Namun pada waktu kita benar-benar menaikkannya dengan sepenuh hati kita, hadirat Tuhan tuh akan tertarik, hadirat Tuhan akan turun, akan ada perubahan yang signifikan, perubahan yang nyata terjadi dalam kehidupan. Tahukah saudara, manusia sebenarnya itu ditempatkan di bumi sebagai perwakilan Tuhan, perwakilan Allah untuk dengan tujuan memberitakan kemasyuran namanya Tuhan. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 21 tertulis, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Kita memang diciptakan itu untuk menyembah Sang Pencipta. Oleh sebabnya roh di dalam manusia itu tuh ada kerinduan untuk menyembah. Sayangnya ada sebagian orang yang mencari yang salah. Mereka bukan menyembah yang benar, mereka bukan menyembah Tuhan yang benar. Kenapa? Karena iblis itu mau dengan sekuat tenaga berusaha semaksimal mungkin agar membuat manusia itu tidak menyembah Tuhan. Karena iblis tahu pada waktu manusia mulai menyembah Tuhan, kemuliaan Tuhan di dalam manusia yang tadinya sudah direbut, sudah dihancurkan, perlahan demi perlahan akan dipulihkan.
gambar dan rupa kita yang sudah hancur karena dosa, pada waktu kita menyembah, membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan, perlahan demi perlahan gambar rupa Allah tuh akan dipulihkan dalam hidup kita. Jadi iblis tahu benar kenapa manusia itu harus menyembah. Jadi teman-teman, jangan sampai kita setiap hari kita tuh lupa untuk menyembah atau memuji Tuhan. Ya. Pada waktu kita bangun pagi sekedar naikkan ucapan syukur, kita naikkan doa kita mengucap syukur hari ini kita bisa bangun pagi, kita bisa memiliki kesehatan. Itu sudah mulai menyembah di dalam roh kita. Baik, terakhir saya akan menutup khotbah hari ini dengan sedikit kesimpulan. Ada beberapa hal bagaimana supaya kita bisa mengalami life changing worship. Pertama, perhatikan segala perkataan yang keluar dari mulut kita. Biasakan hanya perkataan yang memberkati orang dan memuliakan nama Tuhan. Ini satu hal yang tidak mudah, bagi saya sendiri pun ini tidak mudah. Di tengah-tengah masa-masa yang sulit saat ini, bisnis nggak lancar, mungkin anak yang sekolah juga bingung, sangka belajar melalui online, bapak ibu rumah tangga juga mulai kewalahan jaga anak di rumah. Mungkin di tengah-tengah yang sangat sulit, di masa-masa yang sulit ini, terkadang sulit bagi kita untuk selalu memperkatakan berkat melalui mulut kita. Namun kita harus latih, kita harus selalu mengingatkan diri kita sendiri, mulut bibir kita ini harus dipakai untuk memuji Tuhan, harus dipakai untuk memperkatakan kata-kata berkat. Yang kedua, kita harus selalu jujur di hadapan Tuhan. Apa yang kau hadapi saat ini, apa yang kau rasakan dalam hatimu saat ini, curahkan kepada Tuhan. Jika engkau saat ini sedang merasa, aduh Tuhan, aku ini gak lagi mood untuk menyembah Tuhan, Tuhan aku tidak lagi mood untuk mengucap syukur, katakan kepada Tuhan. Jujur di hadapan Tuhan. Katakan. Aku percaya pada waktu kita sungguh-sungguh jujur di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa dalam hatimu. Ketiga, selalu menyembah dalam situasi apapun, seperti firman yang disampaikan oleh Pastor Mayan minggu lalu. Nah, saat-saat ini, ini adalah masa yang sangat cocok untuk menguji integritas kita sebagai orang-orang Kristen. Pada waktu kita diperhadapkan dengan situasi kita tidak bisa beribadah secara langsung di dalam gereja bersama dengan saudara-saudari seiman, ini menguji bagaimana sikap kita pada waktu kita beribadah di rumah ataupun di tempat kita masing-masing. Apakah kita bersikap dengan baik dan benar? Apakah kita sungguh-sungguh menghormati hadirat Tuhan? Apakah kita mempersiapkan diri kita dengan baik, berpakaian yang rapi, bersama dengan keluarga, dengan anak-anak kita. Pada waktu pujian penyembahan dinaikkan, kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh, seperti pada waktu kita bernyanyi di dalam gereja. Pada waktu firman Tuhan disampaikan, kita mendengar dengan sungguh-sungguh, tidak sambil main handphone, tidak sambil nonton TV, sambil makan dan hal-hal lainnya. Menyembah dalam situasi apapun juga. Jadi ini penting sekali. Yang terakhir, yang keempat, jangan simpan visi atau firman yang kau dapat sewaktu menyembah Tuhan untuk dirimu sendiri. Namun klaimkan dan bertindak dengan berani. Sama halnya seperti Yesaya, pada waktu dia di dalam kekudusan itu, dia mendengar suara isi hati Tuhan. Dia mendengar apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, siapa yang mau Tuhan utus. Dan pada waktu Yesaya menerima firman itu, dia tidak menyimpannya dalam hati, namun dia segera meresponi. Dia mengambil satu tindakan, dia mengambil satu keputusan dan dia berkata pada Tuhan, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Sehingga kalau kita baca di kitab-kitab berikutnya, di pasal-pasal berikutnya, Yesaya itu sudah mulai membagikan firman Tuhan, menyampaikan perkataan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi teman-teman, aku percaya setiap hari kita sungguh-sungguh membangun satu kehidupan penyembahan. Kita menerima firman Tuhan, kita menerima apa yang mau Tuhan katakan, kita menerima janji Tuhan, kita sampaikan, itu akan menjadi berkat. Bulan yang lalu, di minggu terakhir, pada waktu kita worship night secara online, kebetulan waktu itu saya yang melayani, dan pada waktu di tengah-tengah menyembah, aku merasa Tuhan mau melakukan mujizat bagi setiap teman-teman yang mengikuti worship night pada saat itu. Tuhan mau menyembuhkan seseorang pada saat itu, dan aku digerakkan oleh Roh Kudus berdoa untuk lutut, untuk kaki yang sakit. Dan ternyata memang ada satu jemaat kita, satu teman kita yang saat itu mendengar dan dia sedang merasakan memang lututnya lagi sakit. Dan bahkan betisnya itu ada sedikit seperti memar ataupun rasa sakit yang luar biasa. Dia sudah mau pergi ke dokter. Saat itu dia langsung berdoa dan puji Tuhan 2 hari berikutnya kakinya, lututnya tuh sembuh.
sembuh total, pulih, tidak perlu pergi ke dokter. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi begitu saudara, pada waktu kita menyembah, ya, kita pasti menerima firman Tuhan, kita pasti menerima janji Tuhan. Dan jangan simpan untuk diri kita sendiri. Pakai untuk memberkati orang-orang di sekitarmu, pakai untuk memberkati bangsa ini, ya. Pakai untuk memberkati keluargamu. Amin semuanya. Oke, firman sharing saya sudah sampai di sini. Ya, kita mau responi firman Tuhan ini. Ya. Kita mau siapkan hati kita untuk lebih lagi menyembah dalam hadirat Tuhan, dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Nyanyikan sekali lagi. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Oh mari kita mulai sembah Dia. Mari kita mulai sembah dengan sepenuh hati, dengan mulut bibir kita, dengan suara kita. Yesus Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, ku sembah, ku agungkan Kau Allah yang besar. Keperkasaan-Mu Tuhan di dalam hidupku. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh Yesus, ini kami Tuhan, ubahkan hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini aku ajak teman-teman, kita mau berdoa. Aku digerakkan oleh Tuhan. Jikalau saat ini ada temanmu, ataupun keluargamu, ataupun orang-orang yang kita kenal, mereka terjangkit, terpapar oleh COVID-19, mari kita berdoa saat ini. Kita berdoa dengan kuasa dari Yesus, dengan bilur-bilur darah Yesus yang akan memberikan kesembuhan yang total, pemulihan yang total di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, segala virus kita tengking dalam nama Yesus. Yuk sama-sama buka suara kita berdoa. Tuhan, kami berdoa saat ini ya Bapa, kami berkati siap teman-teman kami ya Tuhan, baik mereka yang di Indonesia, di Taiwan ataupun di negara lain. Jikalau saat ini ya Tuhan mereka terjangkit, mereka terpapar oleh virus COVID-19, kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Kami berdoa dalam nama Yesus saat ini, bilur-bilur darah-Mu Tuhan, Engkau yang sembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, mari saat ini kita berdoa, kita buka suara, kita serahkan hati dan hidup kita. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau menjadi penyembah-Mu yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan, aku mau menyembah Engkau lebih lagi ya Tuhan. Aku mau pakai mulut bibirku saat ini. Jikalau Engkau ada pergumulan dalam mulut bibirmu, dalam segala perkataanmu, Engkau kebiasaan memperkatakan perkataan-perkataan kotor, ataupun gosip, ataupun kebencian-kebencian, serahkan itu ke dalam tangan kasih Tuhan. Saat ini kita berdoa, kita minta Tuhan yang ubahkan, kita minta Tuhan yang berikan kita kekuatan
kekuatan untuk berubah, untuk menggunakan mulut bibir kita untuk mengucapkan kata-kata berkat. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapak, aku berdoa saat ini ya Tuhan, bagi setiap teman-teman, saudara-saudari jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing, jikalau mereka saat ini ada pergumulan ya Tuhan untuk mengendalikan mulut bibir mereka, aku berdoa dalam nama Yesus. Oh Tuhan, biarlah Roh-Mu Tuhan yang memberikan kepada mereka kekuatan Tuhan, supaya kami semua saat ini ya Bapa, Tuhan kami berjanji, oh Tuhan, kami mau menggunakan mulut bibir kami hanya untuk memuji nama-Mu, hanya untuk memperkatakan kata-kata berkat ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, terima kasih, terpujilah nama-Mu Yesus. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau Allah yang begitu luar biasa, Engkau Allah Maha Pengampun, Engkau Allah Maha Pengasih. Oh, kasih-Mu Tuhan selalu cukup bagi kami Tuhan, kasih-Mu tak pernah gagal. Di tengah-tengah masa yang sulit saat ini, kami tetap mengucap syukur, setidaknya Tuhan kami masih diberikan kesehatan. Bapak, saat ini kami, jikalau saat ini Tuhan ada yang mengalami pergumulan Tuhan, aku berdoa apapun itu juga Tuhan, yang Kau yang paling mengerti, Engkau yang akan cukupkan kebutuhan setiap mereka Tuhan. Tuhan, Kau yang akan lebih lagi nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pekerjaan-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat, saat ini kita buka kedua tangan kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami di surga. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, biarlah berkat dari surga yang memberkati setiap kami selama 1 minggu ini, berkati setiap keluarga kami ya Tuhan. Penyertaan dan kasih daripada Yesus ada dalam hidup kami ya Tuhan. Dan hikmat, perlindungan, damai sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus yang memenuhi kami ya Tuhan saat ini. Sehingga Tuhan, selama 1 minggu ini, setiap hari, setiap saat, kami akan memakai hidup kami untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami akan memakai mulut bibir kami untuk memuji, menyembah. Hati kami pakai untuk menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami hanya dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah minggu kita hari ini sudah selesai. Tuhan memberkati dan terus jadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu.